Halo guys, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita yang berjudul Sistem Part-Time Menjadi Bos Dungeon. Di episode sebelumnya, tim eksplorasi yang sedang meraih Dungeon Black Dragon. Mereka dikejutkan dengan meningkatnya level dari dungeon itu. Sampai di dunia asli pun, juga dapat merasakan peningkatan aura yang cukup kuat. Aku tidak menyangka, itu dapat mempengaruhi dunia nyata. Aku khawatir akan terjadi sesuatu pada dunia ini, ujar pemimpin kuil peningkatan job itu. Sementara itu di dalam dungeon, tidak mungkin, saat ini level telah berubah menjadi level Starlight, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak pernah mendengar dungeon dapat meningkat hingga seperti ini, terlihat mereka semua mulai panik. Terlihat saat ini, perwujudan dari Black Dragon, yang juga sudah meningkat levelnya. Lord Athos, The Sing of Black Flame. Aku benar-benar naik level, ujar Su Yang. Seluruh atributku benar-benar meningkat drastis, dan juga mendapatkan skill baru. Saat ini, levelnya menjadi 100. Dengan total health point mencapai 6 juta. Dan satu skill yang didapat sangat luar biasa. Dengan skill ini, dapat membuat penjara dengan api yang sangat kuat, dan bahkan dapat membunuh siapapun yang diinginkan, juga memberikan 1000% magic damage. Kemudian, notifikasi sistem muncul. Karena telah mendapat item kunci, maka dengan sendirinya peningkatan level kesulitan dungeon diaktifkan. Jadi, sebenarnya dragon ini telah mencapai level Starlight, tapi, karena keberadaan item Dragon Slayer, yang mengekang Black Dragon dan menyebabkan celah untuk mengalahkannya. Meskipun masih tidak jelas apa maksud dari tahap pertumbuhan awal, namun situasinya telah berubah sekarang, ujar Su Yang. Beberapa saat kemudian, Liu Qi, sang asasin yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari item Dragon Slayer, dia baru saja kembali, kemudian dia mengatakan jika dia tidak berhasil menemukan item itu. Terlihat, saat ini dia terkejut. Dia tidak menyangka jika bos dungeon sudah muncul tepat di hadapannya. Bagaimana bisa seperti ini, ujarnya. Dan juga itu, item itu berada di tangan dragon itu, tambahnya. Kemudian, terlihat, tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari mendekati monster dragon itu. Jangan bertindak sendiri, cepatlah kembali, ujar Zhou Tai, yang terlihat sangat khawatir. Dasar bodoh, apakah dia tidak melihat notifikasinya, tambahnya. Dengan percaya dirinya, dia menghiraukan ucapan dari pemimpin raid kali ini. Jangan khawatir, naga bodoh ini tidak akan bisa mengikuti kecepatanku, ujarnya meremehkan Black Dragon itu. Tetapi, dengan sangat mudahnya, Black Dragon atau Su Yang, dengan menggunakan satu ayunan tangan, mampu mengalahkan Liu Qi dengan mudah, hingga saat ini Liu Qi sudah diteleportasi keluar dungeon. Kapten Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zhou Ming, yang terlihat khawatir. Biasanya, untuk mengalahkan bos dungeon level Starlight, membutuhkan tim yang terdiri dari 10-20 player, yang dibagi menjadi 5 tim untuk mengalahkannya. Dengan anggota tim yang hanya segini, tidak ada harapan untuk mengalahkannya. Satu-satunya pilihan sekarang adalah kita tidak bisa mengalahkannya, monster Black Dragon itu terlalu kuat. Cepat lari, ujar Zhou Tai. Kapten Zhou, apakah Anda berencana lari pada saat seperti ini? Tanya salah satu di antara mereka. Aku tidak sebodoh itu untuk melawan Black Dragon. Pada situasi saat ini, situasi yang tidak biasa ini, ujarnya sambil lari meninggalkan mereka. Tetapi, Su Yang menyadari maksud dari Zhou Tai. Keputusan yang bijak, ujar Su Yang. Namun, apakah kau pikir, aku akan membiarkanmu lari, tambahnya yang berencana menghadang mereka. Portalnya terlihat, cepat keluar dari dungeon ini, teriak Zhou Tai, memperingati mereka semua untuk bergerak selagi bisa. Di saat itu juga, Black Dragon, dengan kecepatan yang luar biasa, dia menutup portal itu dengan tubuhnya. Tanpa berlama-lama, Black Dragon terlihat langsung menyerang, dengan menyemburkan nafas apinya kepada tim eksplorasi itu. Kekuatan di level ini terlalu mengerikan, bahkan mantra pertahanan terkuat milikku,
dapat dihancurkan hanya dalam sekali serangan. Manaku sudah menipis, jika dia menyerang sekali lagi, maka kita akan mati. Semuanya, taruh semua barang berharga kalian ke dalam Infinity Ring, untuk mencegah kerugian yang lebih besar, kita sudah tidak ada harapan lagi, ujar Zoltai. Sementara itu, Master Chen, mustahil, aku tidak akan menyerah, aku sudah mengalahkan dragon ini berkali-kali, aku tahu seluruh kemampuannya. Bahkan jika kau sudah mencapai level Starlight, aku tetap bisa membunuhmu sekali lagi. Terlihat, Master Chen mulai memanggil undead dengan melantunkan mantra-mantra untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang terdapat di dalam dungeon itu. Terlihat, cukup banyak undead yang dipanggil oleh Master Chen. Memanggil seluruh undead yang terdapat di medan pertempuran, tidak memiliki batas waktu, namun mengurangi mana dan health point pengguna yang sangat banyak. Majulah kalian para undead, teriak Master Chen, memerintahkan para undead summonnya. Terlihat, Su Yang dengan mudah menghempaskan para undead itu dengan mudah. Saat ini, semburan api dari Bone Dragon hanyalah sebuah serangan yang remeh bagi Su Yang, api kecil ini hanya menggelitik, ujarnya. Kemudian, terlihat, dengan mudahnya, dia menghempaskan Bone Dragon itu, sampai masuk ke dalam tanah. Terdengar notifikasi sistem, Bone Dragon telah dikalahkan. Saat ini hanya tersisa Master Chen di hadapan Su Yang. Dasar kau naga sialan, kami para transmigrator, meskipun gagal, kami dapat kembali untuk menyiksamu di lain waktu, ujar Master Chen. Dia terus memprovokasi Su Yang sampai terlihat sangat kesal. Sementara itu, Su Yang, karena sudah sampai sejauh ini, bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi dengan mudah, ujarnya. Biar ku coba skill terbaru, terlihat, Su Yang terbang ke atas, untuk membuka jangkauan serangan yang lebih luas. Kemudian, dia menyuburkan api yang berbentuk seperti barrier, api itu mengepung tubuh Master Chen, dan membakarnya sampai health point miliknya habis. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa health point-ku sampai habis? Kenapa teleportasinya belum dilakukan? Ujarnya, yang merasakan kesakitan luar biasa. Terlihat saat ini, tubuh Master Chen mulai hancur terbakar semburan api itu. Saat itu juga, muncul notifikasi, Anda telah membunuh Necromancer level 115, mendapatkan poin experience sebanyak 2 juta lebih. Menghitung total poin yang didapat, total mendapatkan 9,9 juta poin experience, dan naik dari level 34 menjadi level 40, saat ini, telah mencapai batas maksimal level. Experience point dikurangi menjadi 5,9 juta. Harap segera melakukan perubahan job, tulis sistem itu. Beberapa saat kemudian, terlihat, tim eksplorasi yang saat ini sudah diteleportasi keluar dungeon. Mereka terlihat sangat khawatir, karena sampai saat ini, Master Chen masih belum keluar dari dungeon. Di saat yang sama, datang seseorang dengan terburu-buru. Dia mengatakan, tidak ada informasi mengenai Master Chen. Informasi mengenai Master Chen bahkan sudah menghilang dari Pavilion Heavenly Secret. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada seseorang yang sengaja menghapusnya, atau dia sudah mati, tambahnya. Terlihat mereka semua terdiam, mereka kaget dan tidak siap menerima informasi itu. Mengabaikan sistem perlindungan level, dan menghapus keberadaan Master Chen, sebenarnya bos macam apa Black Dragon itu, ujar Zoltai. Apapun itu, ini bukan masalah yang dapat kita selesaikan, sekarang, berikan kompensasi kepada Guild Spirit Han, dan membiarkan markas pusat untuk mengambil keputusan, ujarnya. Terlebih lagi, hanya Master Chen yang mati, apakah ada mekanisme khusus, ataukah bos monster itu sengaja melepaskan kita? Di keesokan paginya, kita beralih ke tempat tinggalnya Su Yang. Sangat melelahkan, tim yang melakukan raid kali ini, levelnya jauh di atas Guild Spirit Han beberapa waktu lalu, ujarnya, sambil rebahan dan meminum sesuatu. Tapi, kerja kerasku terbayarkan, drop item dari Guild S kelas memang layak, mereka sangat kaya. Terlihat equipment dan item yang didapat kali ini,
memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tapi, yang paling menarik adalah item ini. Sebuah senjata yang dikhususkan untuk para assassin, namun juga dapat aku gunakan. Sebuah dagger yang menambahkan kelincahan sebesar 80 poin dan menambah kekuatan sebesar 400 poin. Keberuntunganku sangat bagus, terakhir kali aku mendapatkan senjata Diamond Tier, dan sekarang aku mendapatkan senjata Starlight Tier, dan terlebih lagi, senjata itu tidak ada batasan level pengguna. Dan banyak scroll skill, dengan kekuatan yang dapat membunuh profesional level 4. Saat ini, levelku telah mencapai 40, telah memenuhi syarat untuk melakukan transformasi kedua. Dan lagi, apakah benar, Necromancer bernama Chen Lun, apakah benar-benar mati, dan tidak bangkit lagi, tanya Su Yang kepada sistem. Ya, Necromancer Chen Lun, telah dihilangkan oleh Anda, jawab sistem. Keputusan Anda saat ini sangat tepat, menurut analisa sistem. Dia memiliki kemungkinan dapat membunuh Anda setelah mendapatkan item Dragon Heart. Jika Anda mati saat menjadi bos monster, maka Anda akan hilang dari dunia nyata. Jadi, tolong berhati-hati, tulis sistem itu. Tapi, dengan terjadinya peristiwa ini, para penantang dungeon tidak akan berani untuk datang dan menantang Black Dragon lagi. Kemudian Su Yang teringat dengan Black Dragon itu. Jadi, bagaimana dengan situasi Black Dragon yang asli, selama aku tidak mengambil alih tubuhnya, tanya Su Yang. Sistem akan langsung menghapus kesadarannya, tanpa memperdulikan apapun. Dan akan kembali bertingkah sesuai pola yang sudah ditentukan. Selain itu, jika Anda membunuh Black Dragon, maka secara otomatis Anda akan dicocokkan dengan bos tingkat tinggi lainnya, dan dengan kemampuan yang lebih kuat. Hal yang bagus. Dengan item ini, item Dragon Slayer, yang dapat meningkatkan kekuatan 100% dan meningkatkan spirit 50%. Juga mengabaikan talent dari ras naga. Ditambah lagi terdapat skill yang dapat mensummon boss dungeon ketika dapat mengalahkannya dengan seorang diri. Dengan skill ini, yang dapat memanggil ras dragon ke dalam pertempuran, pasti sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada ahli profesional level 5. Dengan ini, apalagi yang harus aku takutkan, ujar Su Yang. Bunuh Black Dragon itu, dan juga untuk menjadikan Black Dragon sebagai makhluk panggilanku, ini adalah tujuanku berikutnya. Baiklah, selanjutnya, waktunya untuk melakukan misi transformasi kedua, ujarnya, sambil pergi menuju kuil perubahan Job. Sementara itu, di kuil perubahan Job, terlihat, pemimpin dari kuil perubahan Job, terlihat sudah berada di depan menara perubahan Job. Terlihat, orang-orang yang mengagumi pemimpin kuil itu, tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Beberapa saat kemudian, di saat Su Yang datang, "Permisi, Tuan Pemberani, bagaimana bisa aku membantumu?" ujarnya. "Tunggu, bagaimana bisa kau tahu aku akan datang?" tanya Su Yang. Saat patung Dewi mengeluarkan cahaya, yang merupakan sinyal bahwa tamu VIP akan segera datang, dan di seluruh kota Spirit Timur, hanya ada satu VIP, yaitu Anda. Apapun alasannya, itu adalah persyaratan kuil, mohon dihiraukan, ujarnya. Tanpa berlama-lama, Su Yang langsung menuju tempat transformasi perubahan Job, dan terlihat dia mengambil misi bintang 5. Transformasi kedua, misi bintang 5. Menyelesaikan 2 dungeon tingkat silver, dan hanya diberikan waktu 3 menit untuk membunuh bosnya, dimulai saat bertemu bos dungeon. Apakah Su Yang mampu menyelesaikan misinya? Mari kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih.